Welcome to Rias TV, jangan lupa like dan tonton video ini sampai habis. Pertemuan Bayu dengan Devan mengingatkan Devan akan peristiwa beberapa tahun lalu. Waktu itu, ayahnya Devan sedang mengalami sakit jantung dan butuh pertolongan segera. Tapi Devan malah memilih untuk mengobati pasien yang lain yang sedang kritis juga. Dan akhirnya ayahnya si Bayu ini meninggal. Bayu menganggap kalau Devanlah yang menyebabkan ayahnya meninggal. Begitu tahu kalau Nara dan Devan pernah punya hubungan spesial, akhirnya yang awalnya Bayu ingin sekali menyatakan perasaannya kepada Nara berubah menjadi ingin memanfaatkan Nara untuk membalas dendam kepada Devan. Osman masih berada di rumah Bu Santi sedang duduk sendirian sambil memikirkan apakah L itu benar-benar Nara. Tiba-tiba Manda datang dan mereka langsung ke pojokan bersembunyi. Osman ini memegang perutnya Manda dan bertanya apa kabar dengan anaknya yang ada di perut Manda. Manda pun bilang kalau anaknya pasti bangga punya papa yang bisa jadi wali kota yang baik. Tapi tiba-tiba saja si Sherly ini nyari-nyari Osman dan mereka berdua panik ketakutan sambil bersembunyi. Beruntungnya mereka karena tiba-tiba Bisari datang dan bilang kalau Sherly dipanggil orang tuanya, jadi Osman dan Manda bisa selamat kali ini. Pagi-pagi sekali Sherly ini sudah mulai bergerilya mencari tasnya Suster L untuk mencari identitasnya. Tapi tiba-tiba ia dikejutkan dengan Bisari yang menyapanya. "Bi, ini tas siapa?" kata Sherly. "Oh, itu tasnya Suster L, Non," kata Bisari. Kaget melihat tasnya berada di tangan Sherly, Suster L langsung buru-buru meraihnya dan mengatakan kalau itu tas saya. Agar niatnya nggak ketahuan, si Sherly ini pura-pura marah sama Suster L dan mengatakan kalau jangan ceroboh meletakkan barang-barang sembarangan, kalau hilang gimana? Nah, waktu itu ia langsung menemui Bu Santi dan mengatakan apakah Bu Santi pernah bertanya tentang KTP-nya Suster L. Bu Santi mengeleng dan bilang kalau dia yakin Suster L ini orang yang baik dan kata yayasan pun dia punya histori yang sangat baik. Tapi si Sherly ini terus meyakinkan agar sekali-sekali Mama juga waspada dan menanyakan tentang identitasnya. Suster L yang mendengarnya langsung panik, dia langsung kabur dan berpikir kalau ia harus lebih hati-hati lagi kepada Sherly. Beralih lagi ke rumahnya Suster L. Waktu itu Suster L lagi panik karena ditagih kontrakan oleh pemilik kontrakan. Tiba-tiba si Emir ini datang dan bertanya, "Ada apa tante?" katanya. "Kenapa Kak Bayu belum kesini ya?" kata Emir. Lalu begitu melihat Emir pucat dan badannya panas, Nara langsung buru-buru menggendong Emir untuk mencari taksi dan pergi ke puskesmas. Waktu mereka mau masuk ke dalam taksi, dari kejauhan Osman melihat sepertinya ia melihat Suster L bersama dengan seorang anak yang digendong. Ia minta kepada supirnya untuk mengejar mobil itu karena ia ingin tahu siapa anak yang digendong oleh Suster L. Sayangnya jalan ke puskesmas itu ditutup sehingga Nara harus turun dan menggendong Emir dengan berlari. Begitu pula dengan Osman yang mengejarnya diam-diam dari belakang. Sesampainya di puskesmas, si Emir ini akhirnya berhasil ditolong dan dia juga bertemu dengan Bayu dan Devan di sana. Nah, si Nara kaget banget waktu melihat ada Osman dan Sherly juga berada di sana. Ia benar-benar harus mulai waspada karena bukan hanya Devan yang curiga bahwa dia itu adalah benar-benar Nara, tapi juga Sherly dan Osman sudah mulai mencurigai kalau Suster L itu sebenarnya adalah dirinya. Wah, perjuangan Nara untuk menyembunyikan diri agar menyelamatkan dirinya dan Emir semakin seru ya. Jangan sampai ketinggalan ya cerita-ceritanya. Pantengin terus Suster L di channel kita. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.